Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan di video kali ini bakal menarik buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngincar produk speaker atau headphone Bluetooth ya. Karena di depan saya udah ada 5 speaker Bluetooth dari Akom, yang artinya ini semua speaker dari Akom bakal saya review di sini. Ditambah satu buah headphone Bluetooth yang ini adalah satu-satunya headphone Bluetooth dari Akom saat ini ya guys. Dan semua produk ini tuh bakal sesuai dengan tagline brandnya, yaitu Akom for the Young. Jadi bakalan cocok lah buat kalian yang berjiwa muda, punya mobilitas tinggi dengan dana pas-pasan, tapi nggak doyan speaker KW atau brand yang gak jelas, yang kalau ada masalah entah harus klaim garansi gimana, ya kan? Karena buat kalian yang belum tahu, Akom ini satu induk dengan Vivan guys, jadi sama-sama di bawah PT WOOK Global Technology, jadi aman lah ya. Dan gak usah khawatir juga untuk harganya, karena produk yang bakal kita review kali ini dimulai dari harga 75 ribuan aja, yaitu A1 ini, sampai yang paling mahal adalah A6 dan H1 ini yang dijual hanya di 179 ribuan aja. Jadi biar nggak penasaran, kita langsung mulai aja dari H1 ini dulu aja kali ya. Karena ini adalah satu-satunya headphone Bluetooth yang fleksibel banget ya guys. Mau pakai Bluetooth bisa dengan daya tahan baterai sampai 12 jam dengan delay di sekitaran 166 milisecond, yang artinya nggak bakalan bisa dipakai main PUBG kalau pakai Bluetoothnya ya. Walaupun untuk YouTubean atau nonton Netflix saya nggak ngerasa ada delay sama sekali. Tapi kalau kalian lagi pengen main PUBG atau mungkin baterainya lagi habis, tinggal colokin aja AUX-nya yang kabelnya ini udah dikasih di paket penjualannya. Karena kayak headphone AUX lainnya, H1 ini jadi nggak butuh baterai dan tanpa delay sama sekali. Untuk dengerin step musuh di PUBG juga nggak ada masalah, karena volume H1 ini kegolong besar ya guys. Jadi kalau dengerin musik biasanya saya pakai di 80%an volume aja. Dan asiknya lagi kita bisa pilih dua mode di H1 ini, yaitu mode normal atau mode bass. Caranya kita tinggal tekan aja tombol play ini 3 kali. Jadi cocok banget lah buat kalian para pecinta bass, walau bikin mid dan treble-nya jadi berasa agak mundur karena dominasi dari bassnya. Tapi masih jelas kok untuk dengerin artikulasi vokal ataupun akustik dan perkusinya. Sedangkan di mode normalnya punya mid dan treble yang sama persis dengan mode bassnya, hanya bassnya aja yang sedikit dikurangin. Jadi berasa lebih berimbang lah ya antara bass, mid, dan treble-nya. Untuk imagingnya juga bagus, jadi gampang untuk bedain suara dari kanan atau kiri dengan soundstage yang cukup luas. Jadi kalau dipakai untuk nonton film juga enak lah ya. Jadi secara overall kualitas suaranya udah bagus, walau untuk lagu tertentu saya masih dengar sedikit static sound, tapi nggak sampai ganggu kok. Untuk build-nya walaupun materialnya nggak kelihatan premium, tapi kebantu banget dengan finishing yang sempurna. Karena saya nggak nemu sedikit pun cacat di H1 ini. Cushion dan headband cushionnya juga empuk, hanya karena ukuran H1 ini kebilang kecil. Jadi buat saya yang kepalanya agak besar gini, clamping force-nya berasa sedikit lebih kuat. Tapi masih kegolong nyaman kok kalau dipakai untuk lama ya. Kita lanjut ngebahas speakernya, dan biar nggak kelamaan, untuk fitur-fitur generalnya kita bakal bahas sekaligus aja ya guys. Yang pertama kita bahas dulu harganya, dimana A1 ini dijual di 75 ribuan, kemudian A2 di 89 ribuan, A3 ini A3 ya di 149 ribuan, A5 di 115 ribuan, dan terakhir A6 di 179 ribuan. Semua speaker ini udah TWS ready ya guys, jadi bisa dikonek jadi stereo kecuali yang A5 ini aja, karena ini berfungsi sebagai jam juga. Yang kedua, untuk koneksinya semuanya nggak ada yang support AUX, jadi untuk konek ke HP-nya hanya bisa via Bluetooth aja. Lalu semuanya udah support untuk TF card atau micro SD, dan hanya 3 seri yang support USB untuk flash disk, yaitu A1, A2, dan A3 aja. Sedangkan di A5 dan A6 ini nggak support USB. Yang ketiga, selain varian A2 semuanya udah support speakerphone, jadi kita udah bisa teleponan atau online meeting langsung pakai speakernya. Lalu yang keempat, untuk daya tahan baterainya ini mirip-mirip juga, yaitu di 5-8 jaman. Lama ngecharge-nya juga nggak beda jauh, di sekitaran 2-3 jaman aja. Dengan charging slot kebanyakan ini micro USB kecuali A6 ini yang udah pakai USB Type-C. Dan kita udah dapat kabel chargernya di semua varian speakernya. Dan yang terakhir, semuanya ini nggak ada yang punya rating waterproof kecuali A6 ini yang udah tersertifikasi IPX5. Jadi udah tahan hujan tapi nggak boleh sampai tenggelam ya. Nah itu tadi guys fitur-fitur general yang ada di 5 speaker Bluetooth dari Akom. Sekarang saya mau coba bahas sebetulnya masing-masing speaker ini tuh cocok buat siapa. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa kualitas keluaran suara dari semua speaker ini tuh udah kegolong bagus ya. Apalagi kalau kita ingat harganya yang super ekonomis ini. Karena saya nggak dengar ada suara-suara yang ganggu dari semua speakernya. Bahkan untuk A1 ini yang selling point utamanya adalah di bentuknya yang kecil, jadi gampang banget lah buat kita bawa kemana-mana. Tapi ya kompensasinya dia punya driver yang paling kecil juga. Alhasil walaupun mid dan treble-nya ini udah bagus, jadi artikulasi vokalnya jelas, kemudian untuk akustik dan perkusinya juga udah enak untuk didengerin, tapi bassnya jadi nggak berasa dalam guys.
Berikutnya, kalau kalian nyari speaker kecil, murah, dan udah support radio FM, kalian bisa cek Acom A2 ini. Walaupun kalau di rumah saya, A2 ini masih agak susah nangkap sinyalnya kalau saya pakai di indoor ya. Jadi harus keluar dulu baru bisa bagus nangkap sinyal radionya. Dan karakteristik suara A2 ini punya sub dan bass yang lebih bagus daripada A1, dengan mid dan treble yang kalau dibandingin dengan A1 bakal kedengaran sedikit lebih boxy atau mendem lah ya. Tapi nggak sampai ganggu kok, karena baik vokal, akustik, dan perkusinya masih jelas dan enak buat didengerin. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tapi kalau kalian nggak masalah nambah budget sebesar 60 ribuan, kalian bisa ambil A3 ini, yang bisa dibilang ini adalah versi upgrade dari A2 ya guys. Desainnya sama persis, hanya lebih panjang aja dengan kualitas suara yang signifikan lebih bagus. Bassnya lebih dalam, sound clarity-nya juga lebih bagus, dan yang jadi andalan dari A3 ini adalah antena radionya yang bikin gampang banget tangkap sinyal radio, baik di dalam apalagi di luar rumah. Jadi bakal ideal banget lah buat kalian yang suka dengerin radio. Tell me what you're thinking, I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Yang di-customize sesuai ideas. Yang trip. Diperhatikan dalam. Kita lanjut ke A5 ini yang bisa berfungsi juga sebagai jam meja. Jadi di sini kita bisa set 2 alarm, bisa cek temperatur juga, udah support radio FM juga dengan kemampuan nyari sinyal radio yang lebih bagus dari A2 karena masih bisa nangkap sinyal di indoor ya, walaupun belum sejernih dari A3. Kualitas suaranya juga bagus, bassnya cukup dalam walau gak sedalam di A3, dengan mid dan treble yang bagus juga. Vokalnya jelas, akustiknya cukup jernih, dan perkusinya juga crispy. Hanya kalau saya coba dengerin lagu yang full bass kayak Bad Guy-nya Billie Eilish di volume 100%, saya masih ngedengar sedikit suara distorsi, walau nggak sampai ganggu sih ya. Dan untungnya kalau saya play di volume 90% ke bawah, distorsinya hilang guys. Dan kalian juga nggak perlu khawatir karena volume di speaker ini kebilang keras banget. Jadi biasanya saya dengerin lagu di volume 70-80%-an aja. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Save the best for the last adalah A6 ini guys, yang bakalan cocok buat kalian yang pengen speaker dengan desain stylish dengan kualitas suara yang bagus. Karena build quality dan kualitas suara A6 ini adalah yang terbaik. Bassnya dalam baik untuk sub ataupun low-nya, mid-nya juga jernih bikin artikulasi vokalnya jelas dengan akustik yang ceringnya tuh kerasa banget. Dan terakhir untuk treble-nya juga crispy, bikin enak lah untuk dengerin perkusinya. We are fine, we see our sun shining, and all these good times, we know we had something. Don't feel the vibe when we're not floating. Ain't no good time when it's the darkest scene. So itu tadi ulasan singkat semua speaker dari Acom. Jadi tiap speaker punya kelebihan masing-masing ya guys. Dimana A6 ini fokus di desain, build quality, dan kualitas suaranya. Lalu A5 didesain sebagai speaker meja multifungsi dengan jam, alarm, temperatur, dan bisa radio juga. Berikutnya buat kalian yang butuh speaker yang gampang dibawa dan gak makan tempat, kalian bisa pakai A1 ini. Dan buat yang sering dengerin radio, Acom juga punya A3 yang jago banget buat nangkep sinyal radio. Sedangkan A2 ini adalah versi ekonomisnya dari A3 ini. Jadi silakan tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kantong kalian masing-masing. Oke guys, thank you for watching. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.